apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Christian di Les Math, Les Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Karena saya banyak melihat banyak sekali kesulitan, terutama untuk anak-anak SD maupun anak-anak kelas 7 SMP dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Untuk itu, kita simak penjelasan saya. Saya sudah menyiapkan 2 soal yang akan kita bahas bersama sehingga kita lebih jelas lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk itu, ayo kita pahami penjelasan saya ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik itu pecahan campuran, pecahan biasa, desimal maupun persen. Ya, hari ini kita akan bahas 2 soal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, contoh yang pertama kita punya 3/4 ditambah negatif 1/5/4. Ini sekaligus saya gabung ya. Jadi pecahannya bisa campuran, bisa pecahan biasa. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, cara pertama adalah terlebih dahulu kalian harus samakan penyebutnya atau ubah dulu ke pecahan biasa dulu. Nah, 3/4 ini sudah pecahan biasa. Ditambah dengan negatif 1/5/4. Ini banyak sekali adik-adik kita yang duduk di kelas 7 SMP maupun di kelas SD, di jenjang SD, itu mengalami kesulitan dalam mengubah pecahan campuran yang berbentuk. Seringkali mereka mengalihkan dengan negatif 1. Nah, ini yang menjadi kekeliruan di situ. Untuk negatif 1, negatifnya saya abaikan dulu, saya tulis di sini. Kemudian baru saya ubah pecahan 1/5/4 menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 1, kemudian ditambah 5. 4 kali 1 adalah 4, 4 tambah 5 adalah 9. Maka menjadi 9/4. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat, ternyata penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut ini sudah sama, berarti kita tinggal menambahkan atau mengurangkan dengan pembilangnya saja. Menjadi 3 ditambah negatif 9. Karena sudah sama, maka penyebutnya saya jadikan 1/4 seperti ini. Hasilnya adalah 3 ditambah negatif 9. Ingat, penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Itu kalian kemarin di SD sudah mempelajarinya. Maka kita tinggal pakai 3 ditambah negatif 9. Hasilnya adalah negatif 6/4. Nah, di sini kita lihat ternyata negatif 6/4 ini bisa kita sederhanakan. Maka kita sederhanakan menjadi berapa? 6 saya bagi 2, 4 juga saya bagi 2. Sehingga menjadi negatif 3/2. Nah, negatif 3/2 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Maka hasil akhirnya adalah negatif 3/2. Tetapi, kalau kalian mau merubah menjadi bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, itu boleh. Ya, tetapi tidak harus. Ya, karena mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu tidak menyederhanakan. Sekali lagi, tidak menyederhanakan. Itu hanya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah bentuknya saja. Ya, ini akan saya rubah menjadi pecahan campuran. Berapa ini? 2 kali berapa? Mendekati 3. 2 kali 1, Pak. Oke. Karena 2 kali 1 itu adalah 2. Sehingga 3 ini saya kurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian saya kasih negatif. Ya, ingat, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran bukan menyederhanakan, tetapi hanya mengubah bentuknya saja. Nilainya itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini bagaimana? Ikuti penjelasan saya ini. Nah, contoh yang kedua, saya punya 25%. Dikurangi dengan 1/3. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau seperti ini, seperti biasanya kita rubah dulu menjadi ke bentuk pecahan biasa. 25% artinya 25/100. Nah, dikurangi dengan 21/3. Berarti
3 saya kalikan 2, kemudian ditambah 1. 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7/3. Nah, kamu lihat 25/100. Apakah 25/100 ini bisa kita sederhanakan? Kalau bisa silahkan disederhanakan, tidak apa-apa. Ya, jadi menyederhanakan itu tidak harus di hasil akhir, tetapi pada saat proses kalian boleh menyederhanakan. 25 saya bagi 25 hasilnya 1/100 saya bagi 25 hasilnya adalah dikurangi dengan 7/3. Maka jadilah bentuk seperti ini. Sekarang kita lihat apakah penyebutnya sudah sama. Ternyata belum, ya. Ternyata penyebutnya yang satunya 4, yang satunya 3. Berarti harus kita samakan. Ingat, untuk menyamakan penyebut kita pakai apa? Kita pakai KPK. Di SD kalian sudah mempelajari yang namanya KPK. Kita pakai KPK dari 4 dan 3 itu berapa? 12, ya, kita samakan menjadi 12 nih. Nah, terus kita isi pembilangnya. Caranya mengisi pembilang bagaimana? 12 kita bagi 4, hasilnya 3. 3 kita kalikan 1, maka hasilnya adalah 3. Demikian juga dengan yang 7/3. 12 kita bagi 3, hasilnya 4, kalikan 7, 28. Nah, kalau sudah sama seperti ini, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Menjadi 3 dikurangi 28. Karena sudah sama, saya jadikan 1, tidak apa-apa. Menjadi 12. Tidak masalah, saya jadikan 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi 28. 25 negatif per 12. Nah, negatif 25/12 apakah bisa kita sederhanakan? Bisa? Tidak bisa. Ya sudah, ini adalah hasil. Tapi kalau mau kita rubah ke pecahan campuran, silahkan, boleh, ya. Jadi ini hasil akhirnya negatif 25/12. Tapi kalau mau kita rubah ke pecahan campuran, maka jadinya berapa? 2 negatif kita tulis dulu. 12 kali berapa? Hasilnya mendekati 25. Ya, kita kalikan 2. Kemudian kita tulis 12. 12 kali 2 adalah 24. 24 kita kurangkan dengan 25. Hasilnya adalah 1. Jadi kalau mau dirubah ke pecahan campuran, hasilnya adalah negatif 2, 1/12. Nah, ini dia 2 soal yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham untuk penjelasan saya tentang bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan? Kalau sudah paham, jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.